Di Desa Alas Malang, Kelurahan Temuireng, Kecamatan Doplang, Blora, Jawa Tengah inilah letak SD Negeri Temuireng 2. Desa yang hanya berpenduduk 120 kepala keluarga ini terisolir di tengah belantara hutan jati. Hal inilah yang membuat akses menuju Desa Alas Malang sangat sulit ditempuh dengan kendaraan apapun. Hanya ada jalan setapak yang bisa dilewati kendaraan roda 2, itu pun harus mereka yang sudah terbiasa melewati medan ini. Namun jika hujan tiba, medan menuju desa ini hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Jika orang sakit atau melahirkan, harus ditandu menyeberangi hutan menuju puskesmas di desa sebelah. Tak jarang banyak mereka yang tak tertolong dan meninggal di tengah perjalanan. Inilah yang membuat Desa Alas Malang kurang mendapatkan pelayanan dari sisi pendidikan dan kesehatan. SD Negeri Temuireng 2 adalah satu-satunya sekolah di desa ini. Sekolah negeri ini berdiri di atas tanah yang disewa dari perhutani. Jadi sekolah kami itu nyewa setiap tahunnya. Setiap tahun itu kurang berapa ya? 100.000. Semua keterbatasan ini tak membuat sekolah ini jauh dari cahaya prestasi. Namun kini muncul masalah baru. Siswa yang lulus dan berprestasi masih kesulitan melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Salah satunya adalah Bella Wulandari. Bella adalah salah satu siswa berprestasi. Ia mendapatkan peringkat pertama di sekolah. Namun ia masih belum memiliki kepastian apakah ia dapat melanjutkan ke jenjang SMP karena tak memiliki biaya. Sedih ya ke sekolah Bella niku mboten enten nyawatra kebutuhan sehari-hari mboten enten. Mangan ngeten niku nggih mboten kathah, nggih blonjo, nggih tumbas nemu. Nggih tumbas beras, nggih tumbas sak teleng ancen sak enten niku mboten kathah yatra. Dengan prestasi yang cukup membanggakan, tak membuat Bella harus sombong. Ia tetap menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Sulitnya air di daerah ini membuat Bella harus menimba air setiap pagi. Dengan membawa ember, ia menuju sumber air di pematang sawah dekat rumahnya. Air yang ia dapat akan digunakan untuk mandi. Namun keluarga Bella tak memiliki kamar mandi. Karena sudah mulai beranjak remaja, Bella pun mandi dengan masih menggunakan pakaian di bagian belakang rumahnya. Hari ini ia sarapan pagi untuk mengisi energi agar bisa lancar mengerjakan ujian nasional. Hanya sepiring nasi dan sepotong kerupuk. Ini lebih baik karena terkadang ia tak sarapan karena tak ada yang bisa dimakan. Bella niku nek sekolah sarapane nggih kerupuk, mboten sangu, nek lesu diempet. Doa restu orang tua mengiringinya berangkat sekolah. Setapak demi setapak langkah penuh harapan itu menapaki jalanan hutan yang sepi. Duri-duri tengah hutan sudah menjadi sahabatnya. Pada ujian nasional ini, Bella harus bisa mempertahankan prestasinya sebagai juara kelas dan juara sekolah. Dengan teliti, ia mengerjakan soal ujian menggunakan papan alas yang ia pinjam dari kakak kelasnya. Sudah sekian lama Bella ingin memiliki sepatu. Namun, hingga hampir lulus pun ia belum dapat membelinya. Tanda usai mengerjakan ujian pun sudah terdengar dari besi bekas gir motor sebagai pengganti bel sekolah. Bella harus cepat pulang karena ia harus menjalankan rutinitasnya membantu orang tua dan mencari rencek atau kayu bakar di hutan. Langsung sekolah gue untuk rencek. Kangge sang sekolah kali kangge niku tuan sehari-hari. Berbekal selendang, pelepah pisang kering sebagai tali dan parang, ia berangkat ke hutan. Tak ada rasa takut dalam diri Bella karena ia sudah terbiasa seorang diri di hutan.
Dari ranting-ranting pohon jati yang tumbang inilah Bella mengais rezeki. Tangan kecilnya sudah pandai menggunakan parang dan memotong kayu. Jika dirasa sudah cukup, ia menata kayu-kayu itu kemudian diikat dengan pelepah pisang kering yang telah ia bawa. Setelah terikat kuat, ia harus menggendongnya untuk dijual. Tubuh kecilnya tak mampu membawa banyak kayu. Karena kayu jati yang berat, ia hanya mampu membawa sebongkoh kecil rencek. Rencek yang ia dapatkan ini ia jual kepada tetangganya sebagai kayu bakar. Dan hasil keringatnya kali ini hanya dihargai Rp2.000. Mbak, ini saya jual kayu bakarnya. Ya. Sebuah nilai yang tak sebanding dengan jerih payahnya di tengah belantara hutan. Meski demikian, bocah 12 tahun ini tak pernah mengeluh. Ia bersyukur karena hasil yang ia dapatkan bisa sedikit membantu orang tuanya membeli kebutuhan pokok dan ditabung untuk bisa membeli sepatu.